Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran keempat. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Ya, seperti itulah istilahnya. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, dan dari berbagai negara lainnya. Begitu pula produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi. Sekarang kita harus menjawab pertanyaan yang ada pada buku teks. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Bapak akan coba jawab, dan jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan. Jawabannya yaitu seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak ada terbatas oleh batas wilayah. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawabannya, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Yang soal nomor 3, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengkonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan dan lain sebagainya. Soal nomor 4, digambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Jawabannya, gambarnya ini bebas kalian buat dengan tema bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Bapak coba ambil sebuah gambar seperti ini. Artinya, dengan globalisasi, seluruh manusia di muka bumi ini bisa melakukan komunikasi dengan siapapun dari belahan dunia. Kalian boleh menggambarkan bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas sesuai dengan ini. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Sekarang, amatilah di lingkungan. Diharapkan kamu dapat menceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu, yang ada di tempat tinggal. Bapak akan coba jawab, namun jawaban ini bisa kamu sesuaikan dengan di tempat kamu tinggal. Yaitu, di lingkungan perumahan saya tinggal ada begitu banyak kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya tetangga saya yaitu Pak Dodi. Keluarga Pak Dodi bisa dibilang memiliki
memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya 2 buah mobil de garasi dan Pak Dodi bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan. Kemudian, tetangga saya yang lain adalah Pak Suratno. Keluarga Pak Suratno memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suratno, dan Pak Suratno bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian, berbeda dengan Pak Dodi dan Pak Suratno, keluarga Pak Rahman merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Rahman yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki 1 sepeda, dan Pak Rahman bekerja sebagai guru. Nah, jawaban ini dapat anak Bapak sesuaikan dengan tempat tinggal anak-anak Bapak semua. Ceritakan kepada temanmu, apakah hasil pengamatan kalian sama? Sekarang diskusikan dalam kelompok. Yang pertama, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Jawabannya, karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Jawabannya, keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonomi. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan darimu, termasuk dalam hal ekonomi, keterampilan, pendidikan, dan sikap, dan itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang tersebut. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri kita. Ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi. Nah, jawaban ini bisa kalian tulis sesuai dengan kondisi ekonomi keluargamu. Di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus, tingkatkan dirimu, kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Ya, betul sekali. Handphone, telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba kita sampai pada tahap refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Menurutmu, siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Apa yang masih perlu kamu kembangkan dari dirimu? Ceritakan kepada orang tuamu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi era globalisasi. Mintalah pendapatnya tentang rencana masa depan. Cukup sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.